Wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat. Kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka rapat dinas ya. Maka sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya untuk melaksanakan pembimbingan. Kebetulan saya bersama Pak Ujang telah mengikuti BIMTEK tentang asesmen nasional. Nah, salah satu aplikasinya yaitu harus melakukan pembimbingan di sekolah masing-masing. Untuk asesmen nasional ini ya, sebagaimana telah dibahas oleh Bapak Ujang, jadi asesmen nasional ini adalah suatu program penilaian terhadap mutu suatu sekolah ya. Jadi di sini kita harus menyamakan persepsi dulu, persepsi kita harus kita samakan bahwa asesmen nasional ini tidak menilai individu siswa. Jadi yang dinilai itu bukan individu siswa, bukan individu guru, bukan individu kepala sekolah, tapi yang dinilai itu adalah sekolah secara utuh, secara keseluruhan ya. Jadi itu yang harus kita samakan persepsinya tentang asesmen nasional ya. Kemudian asesmen nasional ini mempunyai 3 instrumen. Jadi informasi-informasi penilaian itu didapatnya melalui 3 instrumen ya. Instrumen yang pertama yaitu AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kedua yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum itu adalah meliputi literasi dan numerasi ya. Literasi itu adalah kemampuan siswa untuk mengambil informasi dari suatu teks bacaan, kemudian dia memahami, mengevaluasi dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi itu hubungan dengan pengolahan data ya. Kemudian survei karakter. Jadi seorang siswa itu di samping dia pintar secara intelektual, dia juga harus pintar secara emosional, sosial dan spiritual. Maka di sini diperlukan adanya survei karakter ya. Karena untuk sukses itu kan seseorang itu ada beberapa faktor ya, yaitu faktor intelektual, yaitu IQ. Yang kedua itu kemampuan emosional ya, bagaimana dia mengolah emosionalnya ya. Misalkan dari malas menjadi rajin, kemudian dari tidak percaya diri menjadi percaya diri. Nah itu nanti disurvei karakter siswa ya, itu oleh Kemendikbud ya. Nanti hasilnya dijadikan evaluasi untuk perbaikan. Kemudian survei lingkungan. Nah survei lingkungan ini termasuknya adalah kualitas guru ya. Jadi nanti guru disurveinya itu melalui survei lingkungan belajar. Jadi disurvei apakah kualitas gurunya sudah memadai, sudah tingkatannya sudah cakap, mahir, atau tingkat dasar. Nanti itu dapat terpantau oleh sistem ya. Nah nanti hasilnya semua informasi ini diserap, kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Sehingga nanti ujungnya itu hasil belajar siswa bisa meningkat. Ada beberapa pertanyaan yang sering timbul tentang asesmen nasional ini ya. Salah satunya adalah mengapa perlu adanya asesmen nasional. Nah, jadi asesmen nasional ini perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Yang pada ujungnya, pada gilirannya dia akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi prosesnya itu ada 4 tahap ya. Dari asesmen itu didapatkan informasi ya berupa
hasil belajar siswa, kemudian kualitas guru, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah, dan bagaimana proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Dari informasi ini didapatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan melakukan evaluasi, kemudian perbaikan. Nah, ujungnya itu nanti diharapkan hasil belajar siswa yang semakin meningkat. Kemudian ada pertanyaan juga yang sering muncul, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik, sebagaimana tadi diuraikan bahwa asesmen nasional dia penilaiannya adalah terhadap mutu sekolah secara utuh, jadi tidak terhadap individu siswa atau individu guru atau individu kepala sekolah. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemudian siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan. Jadi seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu harus atau wajib mengikuti asesmen nasional. Untuk asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik. Jadi cuma sebagian saja peserta didik yang mengikuti asesmen nasional, yaitu untuk SD kelas 5, untuk SMP kelas 8, dan untuk SMA kelas 11. Ya. Nah, jumlah peserta dan nama peserta yang ikut asesmen nasional ini tidak dipilih oleh sekolah. Jadi dia diacak oleh pemerintah. Jadi semua siswa itu harus mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi sekolah tidak bisa memilih-milih, ya. Wah, ini nanti untuk calon peserta asesmen nasional, jadi nggak bisa. Jadi kita harus mempersiapkan seluruh siswa untuk mengikuti asesmen nasional. Karena nanti pesertanya diacak oleh pemerintah, kita nggak tahu kan pesertanya siapa-siapa saja. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus mempersiapkan untuk seluruh siswa, gitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, mengapa yang menjadi sampel siswa itu ada kelas 5, 8, dan 11? Kenapa tidak kelas 9 gitu ya? Jawabannya adalah karena kalau kelas 8 yang mengikuti asesmen, kemudian ada hasilnya, nanti ada perbaikannya di tahun kemudian, sehingga nanti pada saat dia naik ke kelas 9, dia bisa menikmati hasil peningkatan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Kalau kelas 9 mengikuti asesmen, nanti peningkatan mutu belajarnya kan nanti tahun depan. Jadi dia tidak bisa menikmati karena dia sudah keluar dari sekolah, ya. Itu alasan mengapa yang menjadi sampel itu kelas 8. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Nah, ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwa asesmen nasional tidak menjadi syarat untuk kelulusan, ya. Jadi untuk penilaian AKM cukup sampel saja atau beberapa siswa yang mewakili populasi dari siswa yang ada di sekolah tersebut, ya. Nah, ini sering muncul juga pertanyaan ini, ya. Apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Jadi asesmen AN itu apakah sebagai pengganti ujian nasional? Asesmen nasional itu tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi. Karena UN sendiri itu mengevaluasi hanya untuk individu siswa, ya. Sedangkan ASN itu dia mengevaluasi secara keseluruhan apa-apa yang ada di sekolah, ya. Penilaian secara utuh apa-apa yang ada di sekolah. Jadi asesmen nasional tidak menggantikan peran dari ujian nasional. Namun asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi. Kalau dulu kan informasinya hanya di kelas 9 sebagai hasil belajar saja. Nah, sekarang asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan, mengevaluasi suatu sistem pendidikan yang ada di sekolah. Jadi itu aja peran dari asesmen nasional yang berbeda dengan
ujian nasional. Kemudian mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi, tidak semua mapel gitu. Yang dijadikan AKM itu mengapa tidak semua mapel, mengapa hanya literasi dan numerasi. Asesmen nasional mengukur dua macam, yaitu literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi itu adalah kompetisi dasar yang mendasar sekali bagi siswa ya, yang harus dimiliki oleh siswa. Apapun dia cita-citanya, maka yang perlu dipahami dan perlu dikuasai dalam diri siswa itu adalah kemampuan matematika atau numerasi dan kemampuan literasi. Apakah dia mau menjadi dokter, apakah dia menjadi politisi, apakah dia mau menjadi pakar hukum, maka yang perlu dipahami dan dikuasai oleh seorang siswa itu adalah menguasai tentang literasi dan numerasi. Jadi kemampuan dasar yang harus dikuasai ya. Kemudian asesmen nasional juga dapat mengukur karakter siswa. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa dalam asesmen nasional juga di sini ada survei karakter. Nah, di dalam survei karakter itu dapat mengukur karakter siswa ya. Memotret hasil belajar, tidak hanya memotret hasil belajar secara kognitif, tetapi juga memotret hasil belajar siswa secara karakter ya. Yaitu di sini memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Kemudian instrumen yang akan digunakan dalam asesmen nasional tadi sudah ya. AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah yang dimaksud dengan minimum dalam AKM? Jadi asesmen kompetensi minimum. Jadi pengertian minimum apa itu? Pengertian minimum dari AKM itu apa? Jadi minimum dalam AKM itu dia menunjukkan bahwa literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki oleh seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Nah, jadi kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia dapat produktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada perbedaan AKM dan survei karakter ya. Kalau AKM dia mengukur belajar secara kognitif yang meliputi literasi dan numerasi. Kalau survei karakter dia mengukur hasil belajar secara sosial emosional yang mengacu kepada pelajar Pancasila, di mana dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja itu nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu survei karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada bentuk soal asesmen nasional. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ujang. Yang pertama adalah pilihan ganda, di mana siswa dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian pilihan ganda kompleks. Di sini siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan jawabannya. Kemudian waktu pelaksanaan asesmen nasional, tadi sudah dibahas ya oleh Pak Ujang, dilaksanakan selama 2 hari. Dilaksanakan selama 2 hari untuk jenjang SMP, yaitu 90 menit. Hari pertama 90 menit untuk literasi, survei karakter 30 menit. Kemudian hari kedua numerasi 90 menit dan survei lingkungan 30 menit.
Kemudian, apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Sarana dan prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Jadi bantuan pemerintah itu ada salah satu sarana ya. Jadi sekolah tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah karena tidak semua sekolah dapat bantuan dari pemerintah. Sarana ini adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain atau pihak lain. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan siswa yang dipilih secara asal. Tadi sudah dibahas ya. Maksimal 30 siswa untuk SD dan 45 siswa untuk jenjang menengah. Berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Nah, ini guru ya. Tidak ada batasnya. Jadi semua guru wajib mengikuti asesmen nasional. Karena semakin banyak guru yang mengikuti asesmen nasional, maka semakin banyak informasi yang terserap dalam program asesmen nasional ini ya. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung kurang memadai? Ada dua alternatif di sini. Sekolah dapat menumpang di sekolah lain, kemudian sekolah dapat meminjam komputer orang tua siswa. Ya. AKM memotret kemajuan proses belajar mengajar. Jadi laporan AKM itu akan memberikan potret level kompetensi siswa. Di sini ada 4 level ya. Kompetensi siswa itu ada 4 level, yaitu perlu intervensi. Perlu intervensi ini adalah kemampuan siswa dalam memahami suatu teks bacaan. Dia belum memahami teks bacaan. Kemudian level yang kedua adalah kemampuan dasar. Jadi siswa memahami suatu teks bacaan tetapi tidak secara utuh. Kemudian level yang ketiga adalah cakap. Siswa dapat memahami suatu teks bacaan tetapi dia tidak bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang level paling tinggi adalah mahir. Seorang siswa dapat memahami suatu teks bacaan, kemudian dia dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, level siswa dalam literasi. Kemudian apakah ada nilai skor minimal dalam AKM? Tidak ya. Jadi AKM itu tidak memberikan skor. Jadi nanti nilainya secara utuh untuk penilaian sekolah. Manfaat asesmen nasional bagi sekolah. Jadi sekolah diharapkan menjadikan asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Apakah data survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Ya, jadi hasil asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu atau siswa. Jadi tidak ada laporan ke orang tua ya, tidak ada laporan ke orang tua siswa, tidak ada. Adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM? Tidak ada ya, tidak ada pelatihan khusus guru yang membahas tentang AKM. Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksikan hasil AKM dan pembelajaran sehingga guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter siswa sehingga mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Kiranya itu saja ya pembahasan tentang asesmen nasional dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.